Misi Pak, Siap. lapor Pak. Ya, siap. Mau ketemu Pak Wakil Pak. Kebetulan saya sudah ada janji dengan beliau. Dari mana, Pak? Dari Bisnis Banten Channel Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Bisnis Banten Channel, ketemu lagi dengan saya Nijar Solihin dalam program Bincang Pemerintah. Nah, kali ini terasa istimewa karena selain di bulan Ramadan, nah ini saya juga sekarang berada di wilayah Cilegon, ketemu dengan pemimpin daerah di Cilegon salah satunya, yaitu Bapak Haji Sanuji Pentamarta SIP. Nah, beliau wakil wali kota Cilegon. Nah, ini gambarnya ada di sini nih, beliau nih yang ganteng nih Bapak ini nih. Nah, kebetulan kali ini tuh yang terasa istimewa selain memang ini lagi bulan suci Ramadan, selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan ya di terutama warga Cilegon. Nah, ini saya akan bertemu bincang-bincang dengan beliau, bagaimana sih sosok beliau, bagaimana sih program-programnya di Cilegon, karena beliau ini track recordnya luar biasa. Nah, ini mudah-mudahan bisa menginspirasi dan bermanfaat informasi ini buat masyarakat Banten, khususnya dari masyarakat Cilegon. Oke pemirsa, kita ikutin saya yuk menuju rumah dinas beliau di Cilegon. Mari. Assalamualaikum. Kang Amar, sehat? Alhamdulillah. Bapak ada? Ada. Ayo. Oke. Kebetulan kita kan mau bincang-bincang nih. Sehat Saya Kang Amar? sampaikan ya. Sampaikan dulu. Sehat Kang Amar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Puasa. Alhamdulillah puasa. Ya udah, saya tunggu Pak. Sampaikan dulu ya. Siap Kang Amar, siap. Assalamualaikum Pak Wakil, sehat? Alhamdulillah. Sehat Pak? Ayo masuk. Iya Pak, gimana Pak? Kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah. Puasa Pak? Puasa. Puasa. Ayo. Ya Pak, kita mau bincang-bincang Pak ya, boleh Pak? Ayo. Ayo, let's go. Ya pemirsa Bisnis Banten Channel, sekarang saya kebetulan udah berada di rumah dinas Bapak Wakil Wali Kota Cilegon, Bapak Haji Sanuji Pentamarta SIP MIP. Nih, suatu kehormatan bagi saya berada di rumah dinas beliau, dan beliau alhamdulillah menyambut kita dengan baik, tim Bisnis Banten Channel. Nah, kita akan bincang-bincang lebih dalam lagi tentang sosok beliau dan program-programnya apa saja di pemerintah Kota Cilegon khususnya ya. Jadi ini masyarakat Banten, mudah-mudahan pemirsa Bisnis Banten yang pemirsa setianya nih bisa kita bisa mudah-mudahan sih ini informasi yang bermanfaat dari Bapak Wakil Wali Kota. Terima kasih. Pak, apa kabar Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana Pak, puasa sudah berapa hari keberapa ini dah? Hari ke-7 ya? Hari ke-7. Nggak ada yang batal kan Pak? Pak Wakil, gimana keluarga, sehat? Alhamdulillah baik, sehat. Gimana Saya Pak? Selamat istri, anak 5, menantu 1, cucu 1. Oh, sudah bercucu? Udah punya Waduh, cucu. pemirsa. Karena saya menikah di usia muda dulu. Oh, 23 tahun saya udah menikah. 23 tahun? Waduh. Jadi di usia 50-an saya udah punya cucu. Oh, luar biasa, masih muda sudah punya cucu. Kalau dibilang luar biasa tuh biasa di luar. Bisa ya Pak Wakil. Pak, Bapak udah pastilah ini terima kasih sebelumnya Bisnis Banten Channel berkesempatan ngobrol Sama-sama, sama kita Bapak. juga terima kasih. Karena ini Media tuh sahabat saya. iya, alhamdulillah sahabat Bapak. Bisnis Banten Channel. Kita saya jujur Pak, baru kali ini bertatap muka langsung dengan Bapak, walaupun saya sering lihatnya di Baligo Pak. Sama di berita Bisnis Banten kita. Kita kan punya online juga Bisnis Banten. Saya sering ngedit berita wartawan, itu saya cuma lihat di foto saja. Sekarang alhamdulillah bertatap langsung. Ternyata aslinya Bapak ganteng ya. Ganteng. Lebih muda dari kakeknya gitu. Iya. Ya Pak, boleh ini nggak Pak? Maksudnya kan saya tahu track record Bapak pernah observasi dulu Pak. Bapak pernah jadi dewan dulu di Lebak Pak ya. Di Lebak 2 periode, kemudian di provinsi 2 periode. Itu sekarang kok bisa sampai ke Wali Kota Cilegon. Nah, itu boleh kan Pak? Kita ngobrol-ngobrol perjalanan karir. Tapi sebelumnya sekarang Bapak sibuk apa nih Pak di Cilegon Pak? Sebenarnya kan kalau pimpinan daerah, saya wakil wali kota ya. Pertama menemani wali kota lah, membantu, menemani, mendukung wali kota. Betul Pak Heldi ya. Yang kedua ya kita memahami kondisi masyarakat, melihat, mengunjungi, datang, hadir selalu memantau kondisi masyarakat.
dekat, hadir, datang, kira-kira begitu. Betul. Di pemerintahan saya menemani, mendukung, membantu Pak Wali Kota. Di masyarakat saya hadir ke masyarakat, itu aja. Iya, alhamdulillah. Hari-harinya begitu aja. Hari-harinya begitu. Iya. Kalau sekarang nih lagi padat acara apa nih Pak di Cilegon di bulan puasa, terus kan Bulan puasa biasa lah kita. Tadi sih ada bukber ya, kan cuman ada larangan bukber. Oh, masih dilarang ya, larangan bukber. Karena ada keputusan dari istana ya untuk tidak ada bukber di pemerintahan. Sekarang tarjung, tarawih berkunjung atau tarling, tarawih keliling ya. Taraweh keliling. Iya. Ini kan rutin Pak ya, agenda Iya, rutin ya tiap agenda tahun ya. rutin. Kalau tahun ini sudah kemana saja Pak? Sebenarnya resminya nanti puncaknya tanggal 17. Oh, tanggal Pemkot akan lengkap dengan Forkopimda tanggal 17. Sekarang beberapa masjid saya kunjungin. Pak Wali berkunjung ke masjid mana, saya ke masjid mana. Oh, dibagi tugas Pak ya. Dibagi tugas. Ini Bapak. Karena orang sedang berkumpul rame itu ketika taraweh. Betul Pak. Jadi melihat kondisi, bertanya, mendengarkan aspirasi itu ba'da tarawih itu enak karena waktu malam kan sekarang lebih panjang. Ramadan tuh waktu malam seolah-olah menjadi lebih hidup gitu. lebih hidup ya, 12 lebih jam berwarna malam ya. tuh hidup Ramadan itu. Betul. Tapi Pak, ini kan bulan puasa nih, kan kita kan menahan lapar dengan kesibukan Bapak sebagai pimpinan di daerah. Ini gimana Pak cara menjaga stamina Anda? Sebenarnya konsep kita kan puasa itu membuat kita sehat. Saumu tasihu. Puasalah kamu akan sehat. Jadi ketika berpuasa justru kita tidak banyak mikirin makan, minum, ya kan? Aktivitas hanya makan dan minum, tapi pikiran kita adalah dua hal. Di puasa ini, pertama kita hanya memikirkan nasib kita di akhirat, hanya Allah, minta ampunan. Yang kedua kita produktif. Jadi sebenarnya puasa itu tidak mengurangi produktivitas. Puasa itu bisa tetap lebih produktif gitu. Dulu zaman Nabi Ramadan terjadi perang Badar gitu. Perang Badar itu terjadi bulan Ramadan. Jadi puasa itu tetap bugar, sehat. Kan ada sahur. Oh iya, betul. Enggak makan amat gitu ya. Sahur ada, buka ada. Jadi tetap asupannya ada. Cuman ketika siang hari kita perut lapar, maka kita bisa lebih ingat kepada Allah, kita bisa lebih berempati kepada orang, dan kita tetap produktif. Justru Ramadan menurut saya bulan tetap harus produktif. Tuh pemirsa, jangan malas-malesan kalau di bulan Ramadan ini. Tetap produktif. Justru harus lebih produktif Pak ya. Justru kita sehat karena puasa, karena Puasa ada sehat, sahur. insya Allah. Tapi jangan-jangan saya kalau Bapak udah memberikan tausiah kayak gini, Bapak partainya mana Pak? Mau? Dari PKS. PKS. Udah ketahuan. Dari PKS. Alhamdulillah Pak. Nah, ini tadi berbicara soal PKS itu Partai Kang Sanuji, PKS. oh, bisa. Amin amin. Mudah-mudahan Bapak tetap menjaga Amin. ya, terjaga Amin. kesuksesannya, mudah-mudahan Amin, makin amin. berkembang semakin Amin. baik. Nuhun. Pak, kembali kepada tadi kan saya mau menanyakan track record Bapak nih dari usia berapa Bapak mulai berkarir di politik kemudian sampai sekarang bisa berdiri sebagai pimpinan daerah. Iya. Saya di usia 22 tahun itu menyelesaikan kuliah. Ya, karena saya kuliah waktu itu D3. D3 di Akademi Usaha Perikanan AUP di Pasar UP, Minggu. perikanan Jadi di mana tuh? D3 92 saya selesai. D3 di Ya. mana tuh Pak kuliahnya? Pasar Minggu Jakarta. Pasar Minggu Jakarta. Akademi Usaha Perikanan di bawah Kementerian Pertanian dulu. Oh, Sekarang di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan. 93 saya menikah di usia 23 tahun. Masih muda ya. Ya. Kemudian saya membangun yayasan pendidikan, aktif dalam kegiatan sosial, kegiatan dakwah, dunia charity, dunia kepedulian. Jadi intinya saya aktif di dunia kepedulian. Itulah yang membangun saya makin dekat ke masyarakat, makin peduli. Tahun 98 saya bergabung dengan partai politik. Partai Keadilan 98 berdiri di Jakarta, saya bergabung menjadi ketua Partai Keadilan Kabupaten Lebak, Kabupaten Provinsi Lebak Banten. dulu. 98 saya bergabung di partai politik, 99 saya ikut pemilu, saya terpilih jadi anggota dewan di usia 29 tahun. 29 tahun masih muda ya Pak ya. 29 tahun saya terpilih jadi anggota dewan, seterusnya selama 20 tahun sampai 2019. Oh, baik 2 periode di Kabupaten, Lebak ya, Kabupaten Lebak. 2 periode di provinsi. Naik ke provinsi. Iya. Kalau sekarang di partai di provinsi apa di Sekarang saya menjadi ketua Majelis Pertimbangan Wilayah MPW Provinsi Banten. Provinsi Banten MPW ya. Berarti dengan
Pak Gembong ya? Pak Gembong ketua DPW eksekutifnya. Oh. Saya ketua MPW legislatifnya. Oh, kira-kira legislatifnya. ada eksekutif legislatifnya Kira-kira juga di begitu partai, Pak. Oh, gitu. Berarti perjalanannya cukup panjang. Bapak waktu itu memutuskan, maaf ya, dari awal tuh Pak, memutuskan menikah muda itu menyelamatkan diri lah. oh, menyelamatkan diri dari hal-hal yang tidak diinginkan, Pak ya. Iya. Kemudian itu awal mula tertarik terjun ke politik tuh gimana, Pak? Ya itu tadi, karena saya di dunia charity, di dunia kepedulian, banyak turun ke masyarakat. Alhamdulillah di dunia sosial begitu banyak kita bisa bantu masyarakat. Di dunia dakwah lebih-lebih kita bisa bantu masyarakat. Di dunia pendidikan sangat luas membantu masyarakat. Dan ternyata saya pelajari di dunia politik akan bisa melipat gandakan kontribusi kita kepada masyarakat. Betul. Jadi karena politik itu memegang puncaknya kepemimpinan, kekuasaan, pemerintahan, dia bisa sangat efektif membantu masyarakat, mendukung masyarakat, melayani masyarakat, melakukan perubahan, membangun negara itu hanya di politik karena dia memimpin gitu. Nah, saya masuklah di politik kira-kira begitu. Tapi memilih PKS ini dulu, Iya, PKS. awalnya gimana, Pak? Awalnya kan banyak partai itu, Pak. Gitu. PKS itu lahir dari rahim reformasi. Ketika waktu reformasi 98. Jadi waktu itu orang-orang muda, ada anak-anak kampus, santri, gitu kan, aktivis kampus, aktivis masyarakat, aktivis pemuda, santri, orang-orang muda lah. Wah cocok saya bilang nih gitu, nih partai para pemuda cocok gitu ya. Akhirnya Bapak? Akhirnya saya putuskan ini kira-kira, dan dia asasnya Islam. Orang-orang muda yang lahir dari rahim reformasi, anak-anak Indonesia, anak-anak bangsa, dan asasnya Islam, mereka mencintai bangsa dan asas Islam. Ketemu lah, saya bilang cocok nih. Udah saya masuk Partai Keadilan kira-kira. Masuk waktu itu lah. Pertama itu di mana, Pak? Pertama waktu masuk itu di DPC apa Ketua DPD Partai Keadilan Kabupaten Lebak. Oh, Kabupaten Lebak langsung masuk di situ. Nah, itu ada Provinsi Jawa Barat. Ada rekanan di situ, Pak, dulu. Pertama itu. Udah gabung sini, cocok. Ya, karena kan saya nyambung sih dengan teman-teman di Serang ya. Iya. Dengan teman Jawa Barat, misalnya ada guru politik saya, Kang Sumanjaya namanya. Kang Sumanjaya Kumandis ya. Beliau ketua DPW Partai Keadilan Jawa Barat dulu, karena waktu itu Lebak masih gabung dengan Jawa Barat. Masih gabung. Dia anggota DPR beberapa saat. Dia dulu aktivis mahasiswa. Jadi saya kira beberapa teman-teman guru politik teman-teman sekarang yang masih ada ya, misalnya Bapak Haji Ala Rotbi, itu teman di Dewan dulu pernah bersama itu. Ada ini nggak, Pak? Maksudnya yang meninggalkan kenangan waktu di Lebak, kemudian di provinsi Bapak selama menjadi wakil rakyat itu. Bisa cerita nggak, Pak, biar ke masyarakat? Kenangannya banyak lah. Oh, nah itu makanya. Kenangan menjadi wakil rakyat, ya susah, senang, suka, duka. Pertama saya rasakan bahwa masyarakat begitu berharap betul akan pembelaan anggota dewan kepada nasib mereka. Betul. Jadi harapan masyarakat begitu besar. Jadi kita sebenarnya ditunggu kehadirannya, ditunggu suaranya, ditunggu pembelaannya. Apalagi kita makin dekat kepada masyarakat, makin sayang, makin hadir, masyarakat juga senang gitu. Betul. Saya tuh dulu rumah di Rangkas Bitung. Jadi rumah kan karena ibu kota Kabupaten Lebak tuh Rangkas Bitung. Rangkas Bitung tuh di utara banget. Lebak itu memanjang sampai selatan, Cilograng sampai Cibeber. Yang jaraknya 2,5 jam sampai 3 jam. Panjang ini ya. Ya. Jadi sementara rumah di Rangkas Bitung, kantor DPRD di Rangkas ibu kotanya. Jadi kadang kalau kunjungan malam itu istri suka nanya, pulang nggak nih? Oh gitu ya. Jadi kalau ke selatan, kunjungan ke selatan pulang nggak? Nggak ada bedanya kata saya. Kalau acara di selatan selesai setengah 12, sampai rumah setengah 4. Oh. Sebentar lagi subuh. Iya. Kalau pulang, habis subuh jalan sampai rumah setengah 8. Iya. Kapan belum kerja lagi? Jadi maksud saya antara pulang dengan nggak ada bedanya. Gitu. Dan kalau udah ke selatan itu keliling di Lebak Selatan, karena Lebak tuh memanjang ke selatan. Kalau udah ke selatan malas pulang karena orang, Pak nginep Pak, udah mampir Pak. Resep gitu. Saya tuh menyukai masyarakat juga suka sama saya, mampir Pak, pokoknya nginep mampir. Jadi kadang-kadang bisa 3 hari nggak pulang. Kalau udah di selatan saya malas pulang ke Rangkas. Kalau udah di Rangkas tuh saya kadang-kadang malas juga ke selatan. Tapi ngatur waktu aja kan perlu istirahat gitu, Pak.
Saya dulu punya prinsip buat sebenarnya kita bisa tidur hanya cukup 5 jam. 5 jam. Jadi sehari itu 5 jam itu udah cukup. Cukup ya. Jam 11 sampai jam 4. Jam 11 sampai jam 4. Subuh. Subuh. Itu 5 jam. Tidur sebelum jam 12. Subuh nggak kesiangan. Jadi prinsipnya tidur. Kalau tidur di atas jam 12 payah kita. Jadi ada. Kalau tidur setengah 1, jam 1, setengah 2, besoknya kita repot. Bangun subuh suka sulit. Maka sebelum jam 12 saya udah tidur. Jadi Jam 4 bangun. Kalau subuhnya jam 5 kita masih dapat sholat malam, masih dapat zikir, istighfar ya. betul. Subuh jangan kesiangan, tidur. Tapi kalau mepet-mepet, pokoknya sebelum jam 12 tidur, ya sebelum subuh udah bangun. Jadi 4 jam. Udah itu aja. Siang tidur sedikit Ya, lah. ngatur istirahatnya begitu aja ya. Saya dulu waktu anggota DPRD Lebak, saya nggak punya mobil. Oh, Jadi waktu DPRD Lebak 10 tahun, saya nggak beli mobil. pakai apa, Pak? Mobil kantor, nggak punya mobil iya, pribadi. maksudnya mobil kantor yang mobil Dan dinas seringnya ya? pakai motor. Jadi yang paling membuat berkesan. sejarah berkesan banget. Oh iya. Saya 10 tahun jadi anggota DPRD Lebak tuh sering naik motor ke Sering selatan. naik motor ke Kemana aja kantor? naik motor. Oh, nggak macet lah ya. Dulu kan ada motornya mah Honda Win tuh. Oh iya. Win tuh ya, motor Win ya. Ah. Motor Win tuh kalau pelan dia lampunya cenen. Iya. Lampunya gelap. Betul, Kalau harus ngebut digas. baru Harus digas baru terang. Jadi begitu jalan jelek kan pelan, Iya. gelap. Pernah nyungsep saya di kebun sawit. Waduh, apa? Perjalanan Pak ya. Jadi kurang lebih Pengalaman. jam setengah 10 malam kayaknya itu saya, jam 9 lah. Nyungsep di kebun sawit saya. Karena motor Win tuh pelan. Pelan, jelek jalannya, gelap. Nyungsep saya di kebun Terus sawit. itu ada yang nolongin nggak Pak? Nggak ada. Saya bangun sendiri. Waduh itu pengalaman Pak. Sampai ya. di rumah istri saya kaget, ini badan pada luka-luka. Oh, kenapa katanya? Pada baret Nyungsep, gitu. Pak. Aduh. Tapi itu lanjut kerja itu. Lanjut. Lanjut. Terus pernah punya pengalaman dulu zaman rame begal ya, tahun berapa ya? 2007, Iya masih rawan-rawan. 2006, 2007 begal tuh. Masih rawan Pak ya. Saya nggak bawa motor, naik umum ke selatan, naik PS namanya, Elep. Elep naik PS. PS tuh jam 5 terakhir dari Malimping. Jadi dari Malimping itu mau ke Rangkas jam 5 terakhir. Jam 5 lewat Kalau itu saya udah ke Musik ketinggalan. lewat dari situ udah ketinggalan. Oh, jadi Bapak Lewat dari sebelum itu udah. ya. Ternyata saya lewat setengah 6 baru nyampe situ. Udah nggak ada. Oh, terus gimana tuh, Pak? Naik ojek. Oh, iya. Jadi naik ojek dari Malimping sampai Saketi naik ojek. Waduh, 1 jam setengah. lumayan. Ternyata lagi ojeknya, mereka lagi situasinya lagi banyak begal. Nggak Akhirnya berani mereka bilang, Pak, mohon pakai gayor ya Pak. Tahu nggak di gayor? Apa tuh gayor tuh, Pak? Saya Di belum gayor tahu. tuh satu motor bertiga. Oh, iya. Di gayor namanya. Konvoy. Bukan, satu motor dinaikin 3 orang. Jadi ada yang bawa motornya, saya tengahnya, Oh, ada belakang juga. Belakang ada. Yang nengkep. Dua-duanya bawa golok. Oh. Bawa golok karena situasi nggak aman. Jadi, Waduh. oh Pak, tapi di gayor ya. Jadi pernah itu bertiga, saya naik motor dari Malimping ke Saketi. Bawa Yang depan alat. bawa golok, yang belakang bawa golok. Saya tengah-tengah. Yang jadi pertanyaan, kakinya di mana coba? Ke bawah, ke tanah. Enggak, kakinya di mana coba? Kan hanya dua pasang. Nempel di step depan, Pak. Ya, jadi si iya, sopirnya dia kakinya ngangkat gitu tuh, Oh, iya, step iya. depan. Bapak step Yang buat depan. sopir, buat saya. Jadi itu pernah. Waduh, perjalanan. Ngeri. Dewan itu, Pak ya? Udah Iya, jadi dewan ya? di Dewan. Astaga. Di Gayor sampai di Saketi baru ada mobil angkot ke Pandeglang, dari Pandeglang angkot ke Rangkas. Waduh, ini cerita ini gak bakalan hilang nih, Pak. Wah, ini jadi apa? Masya Allah ya, Pak ya. Atau pernah saya naik Elep dari Rangkas ke Malimping. Jadi naik Elep dari Rangkas ke Malimping. Sampai di Jalupang, Banjarsari, kata Elep, Pak, mohon maaf, kita nggak nyampe ke Malimping. Bapak turun di sini aja ya. Jadi saya anggota dewan diturunkan. Mereka kan nggak tahu ya. Saya cuma cerita. Iya kan mereka kan pasti nggak tahu. Diturunkan di kebun sawit. Pak, Bapak nunggu sini aja ya, nunggu Elep selanjutnya. Aduh, bener ya. Wakil rakyat luar biasa nih, bener-bener wakil rakyat. Tapi saya menikmati itu. Aduh, kenangan-kenangan Tapi indah. betul, Pak ya. 10 tahun di Lebak. Itu banyak cerita, Pak ya, selama di Lebak itu 10 tahun. Sampai akhirnya Bapak dengan alhamdulillah terpilih lagi kan periode kedua. Gitu, dan masyarakat, dan itu yang Bapak cerita juga yang sudah dibangun di era Bapak waktu itu, Bapak merasa, wah ini saya ikut bangun, bantu. Apa tuh Pak di Lebak? Kalau di Lebak saya terlibat sejak awal dalam kerangka transparansi dan partisipasi. Oh, transparansi. Pokoknya gagasan tentang ide tentang transparansi dan partisipasi itu saya mengawalinya. Bersama teman-teman dulu, Pak Agus Sutisna, Hairul Umam, Mameng, Pak Amir Hamzah, itu menggagas waktu itu Lebak ditawarkan mau nggak ikut program
P2 TP2 ya kan, program untuk membangun transparansi dan partisipasi daerah. Siap, gitu kan? Kita kondisikan Pak Bupatinya, Pak Jayabayo, waktu kita kondisikan ternyata dia mau. Dan Lebak mendapatkan dulu penghargaan bagus, dikenal di nasional karena program Komisi Transparansi dan Partisipasi, KTP namanya. KTP. Sebelum ada undang-undang keterbukaan informasi publik. Udah ada Jadi di sebelum sana. ada undang-undang keterbukaan informasi publik, Lebak sudah dahulu melaksanakan program transparansi dan partisipasi dengan membuat komisi transparansi KTP. KTP itu. Iya. Sampai sekarang masih diterapkan, Pak? Udah sekarang mengikuti undang-undang. Mengikuti undang-undang kalau sekarang. Semua daerah sekarang menjalankan transparansi dan partisipasi mengikuti undang-undang undang-undang dari pusat, keterbukaan ya? informasi publik. Iya, dari pusat. Itu saya ingat, saya menggagas. Dulu saya punya program, dulu ingat saya gagas langsung tentang Ikatan Dinas Kedokteran. Karena ternyata sulit mencari dokter di Lebak. Sulit, Pak, sampai sekarang Dokter-dokter masih di puskesmas sulit. Apalagi yang spesialis. Saya bilang kalau ada orang daftar dari tempat lain datang ke Lebak hanya beberapa bulan dia minta pindah lagi. Saya bilang gini aja, anak-anak Lebak yang asli Lebak, yang kemudian dia bisa tembus ke kedokteran negeri, kita kasih beasiswa Ikatan Dinas. Oh iya, Ikatan Beasiswanya Dinas. Ikatan Dinas. Kita biayai sampai selesai. Terus dia berapa suruh puluh mengabdi. juta, nanti suruh mengabdi berapa tahun gitu. Oh, gitu. Kalau nggak salah itu berapa itu akhirnya beberapa dokter anak Lebak, lulusan Lebak, beasiswa mengabdi lagi di Lebak. Jadi kemudian agak cukup Kalau dokter dulu gitu. kan nggak mungkin, Pak, kan jarak tempuhnya jauh. Iya. Kemudian Kalau orang jauh, pendapatan- orang dari luar pendapatannya Lebak, kecil orang luar kali ya. Lebak, ASN di Lebak, dia nggak akan betah lama. Betul, ditambah kan pemasukannya juga. Iya juga yang dia buat praktek juga kan minim yang. Minim itu Pak yang jadi pertimbangan kali. Iya. Ini alhamdulillah Pak program-program itu sampai sekarang kan ya masih. Kalau di provinsi dulu saya menggagas tentang Perda Pemberdayaan Pondok Pesantren. Oh, itu konten. awalnya saya itu ketua pansusnya Perda Pemberdayaan Pondok Pesantren. Saya kumpulkan kiai, kita buat rancangan yang matang, didampingi oleh Kanwil Kemenkumham, bagus banget itu. Oh itu saya menurut saya salah satu pembuatan perda yang cukup bagus. Kanwil menemani, ekspornya kiai-kiai dikumpulkan, lembaga-lembaga pondok pesantren dikumpulkan, perwakilan, Kanwil Kumham membimbing, jadi perda bagus banget, raperda. Diusulkan ke Mendagri ditolak. Ketika era saya ditolak. Ditolak karena dibilang bukan kewenangan. Alasannya, bukan kewenangan. Tapi setelah saya nggak lagi Dewan Provinsi, ternyata akhirnya jadi itu. Jadi pertimbangannya apa Pak waktu itu Pak? Enggak, akhirnya setelah saya udah nggak lagi, akhirnya berhasil menjadi perda di provinsi. Perda Pemberdayaan Pondok Pesantren waktu itu. Iya. Waktu itu ya penolakan karena dianggap bukan Ya, kewenangan. jadi dulu gagasan saya begini. Jadi Banten ini daerah religius, daerah kiai, daerah ulama, daerah santri. Betul. Ribuan pondok pesantren. Anak saya santren di Cirebon. Ya. Iya. Santrinya ratusan. Pesantren di Kuningan, santrinya ribuan. Kalau satu pesantren santrinya ratusan ribuan, maka ekonomi sekitar hidup. Betul. Jadi membangun Banten dengan membangun pondok pesantren. Jadi harusnya orang se-Indonesia kalau mau nyantrenkan anak, mau masukkan anak ke pesantren, pilihan pertama harusnya Banten. Gitu. Iya. Pilihan Budangnya, pertama, Pak, di iya sini. harusnya kan Iya. gitu. Maka ribuan orang, puluhan ribu, ratusan ribu orang akan datang ke Banten untuk pesantrenkan pesantren anaknya. di situ anaknya. Maka ekonomi Banten hidup, menghidup, suasana religius terjaga, Ekonominya suasana keislaman, akhlak mulia terjaga, ekonomi juga berkembang. benar. maka pesantren mesti didukung. Ya alhamdulillah sekarang Harus Pak, tumbuh sudah- gede gitu. Sekarang jadi perda udah. Alhamdulillah sudah jadi perda Pak ya, dan ini diperkuat ya Ponpes Ya. ini sekarang berkembang kan Pak di Banten dan makin banyak Pak menjamur. Termasuk saya juga ikut terlibat dalam pendirian rumah sakit Perda pendirian rumah sakit Banten. Oh RSUD Banten Ya. ini termasuk. Mengapa dibuat RSUD Banten? Dulu kepikiran kita begini, orang-orang Banten tuh suka dirujuk ke RSCM. Orang Banten tuh suka dirujuk akhirnya ke RSCM. Orang Banten tuh rumah sakit kita mungkin dianggap tidak setara RSCM, dirujuk ke RSCM jauh. dianggapnya begitu. Jadi kita berharap ke depan ada rumah sakit di Banten, rumah sakit rujukan kelas A. Rujukan iya. Yang orang Banten nggak lagi ke RSCM, udah cukup di Banten. dari rumah sakit pelosok, puskesmas, rujukannya langsung ke RSUD Banten. gitu tuh. Saya ikut terlibat dalam pendirian RSUD Banten. Alhamdulillah Pak itu menjadi Jadi rumah sakit rujukan yang keren, nggak usah ke RSCM, selesai di RSUD gitu. Gagasannya begitu tuh. Iya, alhamdulillah Pak ya. Saya udah
meninggalkan Ya, kenangan yang kenang. Nah, di Cilegon saya ingin meninggalkan kenangan terbaik, dikenang terbaik. Anak cucu saya bangga, ayahnya, kakeknya pernah jadi wakil wali kota betul. dan memberikan catatan baik buat masyarakat Cilegon. Itu aja sih juga. Berarti sekarang kan tahun depan ya sudah Ya, ini pemilihan 2023, lagi. 2024 awal pileg, 2024 akhir pemilihan kepala daerah. boleh cerita nggak Pak selama menjadi wakil wali kota ini sudah ada program apa saja dan sudah ada perkembangan apa saja sih? Ya, saya membantu, menemani, mendukung Pak Wali Kota ya. Fokus kita kemana? Fokus kita pertama menyelesaikan janji kampanye. Jadi harus bekerja waktu, kerja keras, pagi, siang, sore, malam untuk menyelesaikan janji kampanye. Visi misi ya dalam visi misi. Visi misi itu kan waktu ke KPU dituliskan dalam visi, di bawahnya kan janji kampanye namanya. Ada Ya. kampanye. Jadi visi misi kemudian saripati visi misi itu janji kampanye dan itu dimasukkan dalam RPJMD. RPJMD Ya. betul Pak, jangka menengah daerah. Ya, rencananya jangka menengah daerah 5 tahun kita masukkan di situ. Maka RPJMD harus dijalankan. Lebih-lebih visi misi kita harus jalan. Lebih-lebih yang sangat letterlock, detail, Betul. terukur janji kampanye. Betul. Harus kita selesaikan. Harus selesaikan. Ya, pokoknya itu karena itu orang akan dipegang dari omongannya, orang akan dipegang dari komitmennya, janjinya. Nah, waktu itu apa tuh Pak janjinya? Ya itu janji kampanye. Apa tuh? Yang Pak? 10 itu. Oh, yang 10. Yang 10 janji kampanye. 10 janji kampanye ya. Tetapi di luar janji kampanye ada urusan wajib dan pelayanan dasar. Yang oleh undang-undang daerah ini urusan wajib ya, urusan wajib. Maka urusan wajib harus kita jalankan juga. Walaupun nggak masuk janji kampanye, tapi ada urusan wajib dan pelayanan dasar yang menurut undang-undang harus dijalankan. Betul. Misalnya perbaikan jalan nggak masuk janji kampanye kita, tapi dia urusan wajib. Wajib. Nggak ada pilihan, jalan harus bagus. Penerangan jalan, dia nggak ada dalam janji kampanye kita, tapi dia urusan wajib. Nggak ada pilihan, kota harus terang, nggak boleh terang, gelap. betul. Malam hari semua sisi, semua lingkungan, semua jalan utama terang. Air bersih, Oh iya. jalan, Sanitasi ya. jembatan, drainase, lingkungan, perumahan, pemukiman, kira-kira Oh, begitu. iya. Nah, konsen kita gitu, menjalankan visi misi dan janji kampanye, menuntaskan. Kemudian urusan wajib pelayanan juga dasar harus dituntaskan. Ya. Yang ketiga, karena kita kan pemerintah daerah di bawah pemerintah pusat dan provinsi. Betul. Kira-kira kita kalau ada amanat dari pemerintah pusat siap kita jalankan. Iya, Jadi kalau ada perintah dari presiden, dari pemerintah pusat kita jalankan. Amanat dari, karena daerah mah harus nurut sama kira-kira iya, begitu. betul lah. Anak harus Cilegon nurut sama daerah bapaknya. industri, kawasan pabrik, industri harus aman, nyaman, kondusif, siap gitu Siap, kan. Kita iya. siap kita amankan gitu. Jadi Tapi yang menjadi program prioritas di pemerintah Kota Cilegon ini apa nih Pak selama kepemimpinan? ya pertama pendidikan. Ya, Pak Wali menyatakan bahwa program utama kita pendidikan, merubah masa depan Cilegon dengan pendidikan. Maka menjadi prioritas pendidikan salah satunya adalah dengan beasiswa full sarjana. Oh, ada beasiswa full Ya, sarjana. 1.000 orang per tahun kita biayai untuk kuliah S1. Ini udah tahun Ini tahun kedua ya. berarti udah 2021 2022 ya. 2000 mahasiswa nih Iya. yang dikasih beasiswa. Ya. Luar biasa, Pak. Ini tahun ketiga berarti 2023 karena 2021 udah mulai, 2022 2023. Ini 2023 berarti mau 3.000 Iya. beasiswa. Beasiswa kita. Pak, itu memang program dengan Bapak ya yang prioritas Ya, itu karena pendidikan ya. pendidikan karena ini untuk peningkatan SDM Pak ya. iya. Itu peningkatan SDM. Misalnya waktu itu Pak Wali menyatakan kita kekurangan SMP, maka kita mendirikan 4 SMP baru. Di tahun 2022 kita mendirikan 4 SMP baru, SMP negeri baru. Karena sangat kurang. SMP negeri baru. Ya, Oh, 4 ya. Ada 4 ya Pak ya. Baru. Baru. Itu di wilayah apa aja Pak? Iya. 4 itu. 4 di Purwakarta 1, Jombang 1, Grogol 1, di Citanggil 1. Oh, hafal ya Pak ya. Oh gitu. Nah pendidikan ini kan Pak, tadi beasiswa untuk kuliah. Ya. Nah, ini untuk yang berprestasi apa kurang mampu Pak? Secara prinsip dia yang kurang mampu. Oh kurang mampu ya. Kurang mampu dan dia bisa berprestasi. tembus kampusnya. Tembus kampusnya. Ini sekarang kuliahnya di rata-rata di mana Pak? Kampus negeri. Kampus negeri di. Kampus negeri dan kampus swasta yang MOU dengan kita. Apa saja tuh Pak kampusnya Pak yang sudah MOU? Swasta ada 12 ya, sekitarnya Al-Ahiriyah, Oh akhirnya. ya kan, Bina Bangsa gitu.
itu beberapa kampus, totalnya 12. 12 kampus yang sudah MOU dengan Pemkot Cilegon dan alhamdulillah ya sekarang sudah sampai sekarang udah masih Karena berjalan. kan kenapa MOU, karena ada sistem yang kan uangnya tidak ke anak tapi ke kampus. Betul langsung ya. Jadi anak tinggal belajar saja. Ya, Pak. gitu. Gitu. Nanti juga itu ada taken kontrak menjadi pengabdian di kita juga nggak Pak? Enggak. Enggak kalau ini Pak ya Pak ya. Cuma kita minta bantu yang nggak mampu. bantu sosialisasi, bantu pembangunan itu aja sih. Mudah-mudahan ya mereka akan ingat dengan pemerintah Kota Cilegon ya. Amin, mudah-mudahan mereka ingat ini dana APBD, uang rakyat, mereka harus belajar sungguh-sungguh, kuliah sungguh-sungguh, ilmunya nanti bisa bermanfaat juga untuk warga Cilegon. Ya benar Pak, itu penting. Iya. Selain pendidikan Pak, ada program apa saja Pak? Karena saya lihat ini Cilegon ini menjadi daerah kunjungan daerah lain di persoalan sampah nih Pak. Sampah. Nah ini saya menarik sekali Pak, karena memang beberapa kali ya kedatangan pemerintah daerah dari luar. Gimana Pak? Program Pak Wali Kota itu gayung bersambut dengan PLN Indonesia Power. Oh ini masalah. Jadi gimana sampah kita nih Cilegon, sampah, bagaimana penanganan sampah kita. Lalu kemudian Indonesia Power, anak perusahaan PLN punya gagasan bagaimana kalau sampah kita buat menjadi bahan bakar pendamping batu bara. Gitu. Jadi kira-kira sampah diolah, gitu kan, dijadikan bahan bakar pendamping batu bara. Pendamping batu bara. Karena Indonesia Power dan beberapa industri kan pakai batu bara. Betul. Nah, ini perlu bahan bakar pendamping, bisa dijadikan itu. Oh bisa. Yang kelasnya kira-kira hampir mendekati kelas batu bara ya. Oh itu pakai alat apa gimana? Ya mesin, mereka punya teknologi. Jadi mau nggak Cilegon dijadikan percontohan? Kemudian Pak Wali Kota menyambut baik tawaran dari Indonesia Power, dari PLN, dan akhirnya Cilegon mulai lebih maju. Ya. Sebenarnya ada beberapa daerah lain yang ditetapkan oleh Presiden untuk percontohan sampah menjadi bahan bakar pendamping batu bara. Tapi Cilegon menyambut lebih cepat, mempersilahkan, ayo kita dukung, kita support. Jadi Cilegon lebih cepat sekarang memproduksi sampah menjadi bahan bakar, kira-kira gitu. Akhirnya sekarang menjadi banyak yang belajar ya. Ya, belajar gitu. Ke sini Pak, karena persoalan sampah ini menjadi persoalan klasik Pak ya. Di masyarakat kan ukuran kota itu adalah tertangannya sampah. Iya. Dan lebih jauh lagi ukuran kota itu kan bersih, makin bersih, sangat bersih, lebih bersih gitu. Iya. Nggak adalah sampah lagi, sampahnya nggak terlihat, penanganan cepat, pengambilan cepat, pengangkutan juga efektif, kira-kira gitu. Nggak berceceran. Ya. Ada itu kan ukuran pembangunan kota, persampahan ya, dan selalu di kota manapun tantangannya sampah. Padahal kita juga ada TPAS ya Pak ya di Cilegon ya. Nah itu pengolahan sampah menjadi bahan bakar pendamping batu bara, pengolahannya di di situ di TPAS di Bagendung ya. Oh. Di tempat pembuangan sampah akhir TPSA Bagendung. Oh di situ ya. Alhamdulillah Pak. Jadi situ Pemkot mengizinkan PLN di situ bersama-sama. PLN membantu dana, fasilitas, kita tempat, kerjasama lah. Gitu. Tapi koordinasi dengan pemerintah pusat dengan provinsi, pemerintah Cilegon gimana sih Pak? Baik, koordinasi baik. Dengan pusat baik kan, karena beberapa Pak Wali mendapatkan beberapa penghargaan. Banyak penghargaan yang sudah diraih juga. Dan program-program juga banyak Pak ya dari pusat provinsi. Ya, alhamdulillah. Kalau program juga termasuk komunikasi kita. Kalau mereka melihat kita ada punya niat baik, ada keinginan berubah, ada keinginan lebih baik. Betul. Ada inovasi segala. Ada inovasi, pusat pasti akan support gitu ya. Akan mensupport. Ditambah kemudian kita komunikasi juga dengan pusat menjelaskan strategisnya Cilegon. Cilegon ini strategis, ada kawasan vital nasional, ada kawasan strategis nasional. Kepentingan nasional sangat besar di kota Cilegon, walaupun kota Cilegon kecil, tapi kepentingan nasionalnya sangat besar. Kita ingin support industri dan kepentingan nasional, kawasan strategis nasional kita bantu dukung, kita amankan. Tapi bantu kita juga mensejahterakan masyarakat. Kira-kira begitu alat komunikasinya. Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, bantu dong kita, gitu. Jangan sampai kita disebut dari industri, daerah kepentingannya nasional, disebut daerah kaya, tapi ada masyarakat masih yang tertinggal, yang miskin, nggak boleh terjadi. Maka bantu kita nih, kira-kira gitu. Betul. Kan ini mungkin Cilegon itu kan daerah industri Pak ya. Ya. Berarti kan untuk APBD industri maritim, pelabuhan. Betul. APBD tidak ada masalah kan Pak? Iya nggak ada. Alhamdulillah Pak ya, cukup ya. Walaupun APBD selalu urusan persoalan
aspirasi masyarakat jauh lebih banyak dari APBD. Gitu. Betul sebetulnya. Walaupun disebutkan APBD kita cukup lumayan, PAD kita agak tinggi, Iya. tapi persoalan kita kan tetap juga nggak kalah banyaknya. Iya. Masih butuh dukungan industri, dukungan pusat, dukungan provinsi, kira-kira gitu. Itu perlu tetap harus kita sama-sama Pak ya, nggak bisa mengandalkan ke pemerintah saja ya. Iya. Berarti harus sama-sama dengan masyarakat untuk membangun pemerintah Ya. Cilegon. Alhamdulillah sudah. Nah itu yang disebut dengan Cilegon baru, modern, bermartabat. Cilegon baru itu artinya apa? Apa tuh Pak? Cilegon baru itu masyarakat terlibat, berpartisipasi. Pemerintah menjadi motor penggerak bagi masyarakat. Jadi pemerintah mampu menggerakkan masyarakat berpartisipasi. Artinya pemerintahnya terpercaya. PR kita menjadi pemerintah yang terpercaya. Kalau pemerintah terpercaya, masyarakat senang, suka, mereka akan berpartisipasi. Berpartisipasi banget ya Pak ya. Maksudnya nggak hanya nonton Pak ya. Hanya nonton, sambil nonton lah, bodo amat lah, gue nggak mau tahu, terserah lo. Nggak begitu. Ini pemerintah berubah nih, pemerintah ini lain nih, pemerintah lebih peduli sama kita. Ayolah kita dukung. Nah, kira-kira kita perlu begitu gitu. Betul. Tapi memang infrastruktur dan sarana penunjangnya udah mulai ini ya Pak ya, sudah terbangun di Cilegon. Memang kan kalau PR Cilegon itu secara umum adalah masih ada ketimpangan. Jadi ini kota maju, kota nasional, kota internasional. Tapi masih ada ketimpangan, masih ada sebagian besar, sebagian kecil masyarakat yang miskin, masih ada stunting, masih ada rumah tidak layak huni, masih ada pengangguran. Sementara ini kota kaya, banyak orang kaya, banyak kalangan menengah ke atas, tapi masih ada masyarakat yang tertinggal. Ini namanya gap, ketimpangan. Jadi kita berharap ketimpangan lama-lama nggak terlalu jauh. Sekarang udah mulai berkurang Pak ya. Ya, kita stunting kita berkurang, kemiskinan kita berkurang, pengangguran berkurang. Kita kejar itu tuh supaya kita bilang masyarakat Cilegon kota kaya, iya, tapi seluruh masyarakatnya juga sejahtera. Kira-kira kan gitu ya. Pengennya kan begitu ya, seimbang Pak ya. Karena kalau hitung rata-rata kan yang ternyata nggak imbang. Kita pengen ini berimbang. Iya. Pemerataan terjadi. Juga, yang di bawah juga keangkat Pak ya. Nah, yang kedua PR kita adalah infrastruktur kota. Katanya kota maju, kota nasional, pemerintah pusat memberikan perhatian. Kita ingin infrastruktur kita juga, jalan kita semua nggak ada, mulus semua nggak ada yang jelek. Malam hari lampu terang. Jalan mantap semua ya. Jalan taman-taman kita berkelas, taman kota. Sarana publik, sarana pemuda, sarana milenial cukup. Betul. Itu tuh ya. Iya. Kira-kira. Kira-kira. Tapi Bapak menilai sekarang gimana Pak? Sudah. Ya kita kejar terus. Kita berikhtiar terus, berupaya. Ada banyak perubahan. PR masih banyak, tapi juga ada perubahan-perubahan yang kita lakukan. Berarti karena PR masih banyak harus ditambah ya Pak. Periodenya harus ditambahin. Gitu. Tapi memang saya lihat banyak perubahan Pak ya di era Bapak dengan Pak Heldi. Alhamdulillah saya juga amin. banyak perkembangan, termasuk di sekarang menjadi daerah daerah kunjungan daerah lain, itu kan menandakan bahwa ini daerah berkembang. Iya. Gitu. Nah, ini yang harus dipertahankan Pak ya, kalau perlu lebih dikembangkan lagi. Amin. Nah, ini Bapak harapan media nih ya. Punya target gak Pak ingin menjadikan Cilegon tuh seperti apa selain tadi yang baru, bermartabat, modern? Dulu guru saya itu mengatakan kalau kamu mau memimpin daerah, menjadi pemimpin, jadikan kota itu city on the hill. Kota di atas bukit yang indah, keren, menarik gitu. Iya. Jadi ini kota internasional, kita ingin Cilegon ini kota yang berkelas, kota internasional, kota menarik, kota keren. Betul, jadi destinasi. Penduduknya terdidik, punya nilai kompetitif. Industri-industri itu karyawannya mayoritas orang Cilegon. Orang Cilegon bisa akses bekerja di industri, orang Cilegon bisa berbisnis, bermitra dengan industri. Orang Cilegon bisa mengakses potensi kekayaan Cilegon ini, bisa diakses orang Cilegon. Maka pendidikan, pelatihan, pembinaan, kapasitas SDM, kemampuan kompetitif. Jadi orang Cilegon harus cerdas, pintar, dan punya kemampuan kompetitif. Kotanya keren, bersih, rapi, dan kota inilah kota juara. Jadi saya berharap apapun bidang-bidang itu Cilegon itu kota juara. Itu poinnya Pak, pengen menjadi kota juara. Ini luar biasa Pak Wakil ya. Luar biasa Pak Wakil nih kan ada juga program Pak Wakil itu yang Rabu UMKM. UMKM namanya. Iya. Itu seperti apa sih Pak? Memotivasi UMKM aja. Saya senang berkunjung, menemani, datang, apa kesulitannya, apa masalahnya. Saya ajak Dinas Koperasi dan UKM-nya, ayo bantu. Oh, masalahnya perizinan, selesaikan segera. NIB 5 menit selesai. PRT nggak sampai seminggu selesai. Kalau masalahnya digital marketing kita bantu. Kalau masalahnya kita endorse pemasaran, kita perkuat. Gitu. Karena
UMKM ini adalah tulang punggung ekonomi. Betul, betul, betul. Kuncinya orang punya pekerjaan, pendapatan, penghasilan, kira-kira begitu. Iya, bicara UMKM nih Pak, kebetulan saya perhatikan pemerintah Kota Cilegon ini juga sangat konsen dalam perkembangan UMKM nih. Gimana nih Pak? Bapak kan ada Pak Wali juga terakhir itu pernah mempromosikan sampai ke luar negeri Pak ya? Iya, iya. Jadi kita harus mensyukuri anugerah Cilegon, kota investasi, kota bisnis, kota industri, ada pergerakan finansial yang dinamis, gitu kota perdagangan Cilegon nih. Jadi di sisi lain kita punya tantangan menghadirkan lapangan pekerjaan. Betul, betul, betul. Kita menyiapkan pemuda-pemuda untuk bisa masuk di dunia kerja, di dunia industri, menjadi karyawan, menjadi pekerja. Tapi kan tidak semua. Betul. Sebagian juga harus didorong ke wirausaha, entrepreneur ya. Dan wirausaha UMKM ini sangat terbuka luas peluangnya. Betul. Bahkan kata Nabi 9 dari 10 pintu rezeki itu berwirausaha, berjualan, saudagar gitu. Dan ini ada banyak kalangan menengah ke atas yang mereka punya finansial, ya kan, mereka punya penghasilan. Kita berharap mereka belanja di Cilegon, membeli kuliner Cilegon. Jadi sangat prospek Cilegon untuk UMKM. Tapi kan punya tantangan-tantangan ya. Betul. Mengukur UMKM tuh gimana? Misalnya ukuran yang paling ideal ekspor lah gitu. Pak Wali kemarin ngedorong terus bawa produk, ketemu buyer di sana. Contoh aja Pak ya. Ukurannya bagaimana UMKM kita bisa ekspor. Bagaimana UMKM kita bisa dikenal di kalangan nasional. Jadi kalau ada pameran, ada apa, UMKM Cilegon tuh mewakili ya. Pernah ada forum MotoGP di NTB, baru 2 UMKM kita yang ikut pameran di sana. Promosikan juga di sana. Ya. Jadi ukurannya UMKM kita dikenal secara nasional, kemudian UMKM kita berkelas, berkualitas. UMKM kita naik kelas, UMKM kita bisa ikut bela pengadaan, masuk di APBD. Ya kan? UMKM kita perizinannya lengkap, gitu. Oh, difasilitasi juga sama pemerintah. Ya, jadi ukuran-ukurannya kan begitu, maka harus kita dorong memenuhi ukuran-ukuran UMKM kita. Izinnya lengkap, kualitasnya bagus, packagingnya bagus, pengemasannya ya sudah. Ya, kira-kira kalau masuk di minimarket, supermarket, UMKM Cilegon tuh packagingnya sudah qualified ya Pak ya? Ya, gitu kan ya. Oh gitu, luar biasa ya Pak ya, maksudnya dalam apa? Nah itu akan menurut kita kalau UMKM berkembang, naik kelas, Cilegon menjadi kota UMKM, maka banyak orang yang bekerja di situ, banyak orang yang mendapat penghasilan di situ. Betul. Kita bantu juga marketingnya, kita bantu pemasarannya. Sekarang eranya era digital marketing, nggak bisa lagi manual, harus semua bergerak ke digital, semua harus ke era digital. Harus melek teknologi ya Pak ya. Ngukurnya gampang, kira-kira yang paling mudah media sosialnya. Betul. Tapi juga harus dicontohkan oleh kita juga, pemerintah harus mencontohkan bahwa kita juga care kepada media digital. Betul. Jadi sekarang orang harus jualannya di handphone lah. Jadi sekarang mas semua harus simple Pak ya. Menjadikan handphone dia untuk promosi di situ. Betul. Lebih efisien Pak ya. Lebih efisien. Tapi produk unggulan UMKM khas Cilegon itu apa sih Pak? Banyak ya. Misalnya kerajinan kita, beberapa kerajinan kita sudah ikut pameran. Olahan ya. Mungkin bahan bakunya bukan dari Cilegon tapi dari Banten, dari luar Cilegon tapi dari Banten, diolah di sini. Misalnya menarik ya. Minuman jahenya dari Lebak, ngolahnya di sini. Bahan dasarnya dari Lebak, jahenya di sini diolah. Jadi minuman yang menyegarkan, menyehatkan, dikenal, kemudian bisa dikenal secara nasional, bisa ekspor, tuh bisa minuman jahe ya. Kemudian juga di lokal sini kan ada kue gipang dan anekanya, gipang, gegetas, kue-kue khas Cilegon. Kemudian sebenarnya ada rabeg. Ada rabeg juga. Ya, rabeg itu kan Cilegon banget ya. Cilegon Serang, tapi juga saya lihat Cilegon juga kuat. Ada sate bandeng. Oh itu juga khas kita nih. Khas Banten lah ya. Jelas. Itu produk-produk kuliner dan non kuliner. Ada batik punya batik Krakatau, batik Cilegon. Nah itu bagaimana kemudian pas Tabi Khairut berkembang, kita dorong berkompetisi mereka. Gitu. Ada aneka olahan pisang juga bagus juga, keripik-keripik aneka makanan. Jadi
Lengkap ya Pak ya, terus dipromosikan Ya. oleh pemerintah. Dan ada satu juga UMKM ini ternak lele bagus di Kaligandu Purwakarta ada ternak lele yang menurut saya sudah jadi percontohan nasional. Oh jadi percontohan itu, luar biasa. Karena pengelolaannya bagus. Emang budidaya ikan kan masih jarang Pak ya? Ya, karena Ini jadi pilot project ya. beliau sampaikan kebutuhan lele semalam tuh Cilegon 6 ton. 6 ton. Ini 6 baru ton. berapa? Dia Pak, baru bisa menyampaikan 1,5 ton. 1 ton setengah. Jadi masih ada kurang 4 ton setengah Nah, masih itu peluang, itu Pak. maksudnya Itu peluang Pak ya. Itu kan perlu kesabaran, ketekunan, perlu jatuh bangun, nanti ketemu lah gitu kira. Iya betul. Jangan mau instan kalau berbisnis berusaha ya perlu kesabaran. Iya perlu kesabaran, perlu perjuangan Pak ya. Perjuangan seperti Semangat UMKM, ya, iya. bangun dunia media juga kan perlu Sama kesabaran. Pak, kita juga merintis. Sabaran. Tapi kalau orang 1 tahun dia jalan dia hafal. 5 tahun dia jalan udah hafal banget. Biasanya kalau orang udah 1 tahun jalan melewati fase selamat namanya. Jadi kalau orang UMKM setahun jalan udah melewati masa selamat. Kalau 5 tahun udah jalan udah hafal banget. Orang kalau sudah 5 tahun udah hafal banget ya. Setelah-selahnya, setelah untung, setelah rame, setelah bahan yang murah, itu orang udah. Nah, ilmu nih pemirsa nih. Berarti kita harus lewat 1 tahun dulu baru ketahuan. Kita selamat nih Pak ya. selamat ya. Selamat ya. Kadang orang 6 bulan udah bubar, 9 bulan bubar. Tapi kalau setahun dia bertahan lewati fase selamat. Masih selamat. Alhamdulillah. Pak Wakil, terima kasih nih Sama-sama. bincang-bincangnya sangat menarik. Mudah-mudahan ini bincang kita bisa bermanfaat bagi masyarakat Pak dan bisa menginspirasi masyarakat Banten nasional khususnya masyarakat Cilegon Pak. Pak Wakil tapi tidak bisnis Banten Channel Pak. Channel Jangan lupa berkah Pak. maju terus. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Jangan lupa subscribe, like, share, komen untuk Bisnis Banten Channel. Iya. Pak, sebelum kita akhiri perbincangan kita Pak, ada baiknya Bapak closing statement memberikan pesan-pesan kepada masyarakat Pak. Ya. Kameranya sebelah sini Pak. Warga Cilegon yang tercinta, para pemuda, milenial, teman-teman, sahabat. 461.000 warga Cilegon yang saya cintai. Jadikan Ramadan untuk perubahan lebih baik. Jadikan Ramadan satu momentum buat kita di hati yang bening, di pikiran yang jernih, di jiwa yang bening. Kita banyak berpikir produktif. Kesempatan untuk memperbaiki diri, memberikan yang terbaik di dunia untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Mari kita menjadi jiwa produktif. Waktu kita terbatas kita pakai. Mari kita giat menuntut ilmu, giat bekerja, giat melakukan langkah-langkah produktif. Mari kita berwirausaha, berbisnis, berniaga. Mari kita berkontribusi untuk kota kita, untuk Banten, untuk NKRI. Jadi dengan hati yang bening, jiwa yang bening, nggak ada kesempatan untuk hal-hal yang sia-sia, yang nggak ada gunanya, yang buruk. Tapi semua kita berbuat produktif, terbaik untuk Indonesia. Alhamdulillah ya pemirsa Bisnis Banten Channel. Kita mendapat pencerahan dari Pak Wakil Wali Kota Cilegon, Bapak Haji Sanuji Pentamarta, SIP MIP. Alhamdulillah, ya, tadi disampaikan kesimpulannya kita harus memiliki jiwa produktif. Walaupun ini lagi suasana bulan Ramadan, kita harus tetap semangat, justru harus lebih produktif karena karena memang bulan puasa ini justru kita akan diberikan kesehatan, kelancaran insya Allah dalam segala urusan. Pak Wakil terima kasih, mudah-mudahan Bapak terima kasih suatu kehormatan di Bisnis Banten Channel. Mudah-mudahan nanti kita ada kesempatan Pak, ada kesempatan kita pengen bincang-bincang lagi nih Pak. Gitu. Mudah-mudahan Bapak dan keluarga juga diberikan kesehatan, Bapak juga diberikan kesuksesan, dan mudah-mudahan juga Bisnis Banten Channel sukses berjaya. Betul, amin. Mudah-mudahan juga terus berlanjut memimpin Cilegon sampai mungkin di provinsi nanti. Amin. Pak, terima kasih atas waktunya meluangkan waktu buat Bisnis Banten Channel. Oke, itu aja mungkin kita pamit undur diri pemirsa Bisnis Banten Channel bersama Pak Wakil Wali Kota Cilegon. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau ini bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Kita akan ketemu lagi di konten-konten lain yang lebih menarik. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment Bisnis Banten Channel. Oke, pemirsa, kita undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.